terpercaya. Empat tersangka dugaan kasus makar ditangkap. Anggaran belum cair, makan bergizi gratis tertunda. Olahan kacang merah hasilkan kue. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Berita utama saudara, Polresta Sorong Kota menangkap 4 tersangka dugaan kasus makar di Sorong, Papua Barat Daya. Penangkapan ini dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan 5 saksi, pengamanan beberapa barang bukti hingga penggeledahan rumah. Penangkapan 4 tersangka simpatisan yang menyatakan diri Negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB yang diduga kasus makar berawal ketika tersangka mengantarkan surat tembusan ke sejumlah instansi pemerintah di Papua Barat Daya. Di mana dalam isi surat tersebut, salah satunya mereka akan membuka kantor sekretariat NFRPB yang diduga mengandung pesan makar. Polisi kemudian melakukan penyidikan hingga pengumpulan barang bukti dan gelar perkara, kemudian menangkap para tersangka. Sejumlah barang bukti yang turut diamankan, seperti 18 dokumen terkait NFRPB, pakaian dinas kepolisian dan ketentaraan, dan identitas sebagai anggota NFRPB. 4 tersangka ini berperan sebagai pengantar surat ke Presiden Prabowo dan masing-masing memiliki kedudukan di struktur organisasi NFRPB yang diduga makar. Terkait pembuatan administrasi, penyidikan, mengundang saksi-saksi, kemudian mencari barang bukti, membuat laporan hasil penyidikan, melakukan gelar perkara. Penyidikan kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya membuat administrasi penyidikan, kemudian SPDT, pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, gelar perkara, gelar tentang penetapan status dan penggeledahan rumah. Untuk para tersangka masing-masing memang mereka yang pertama adalah mengantar surat ya, kepada Presiden Prabowo, kemudian kita diberi tembusan ya, karena masing-masing pelaku ini, tersangka ini mempunyai kedudukan di struktur organisasi NFRPB. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus makar. Atas perbuatannya, para tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara. Kita beralih ke Makassar, saudara. Preman memalak toko perlengkapan sekolah di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar. Pemalakan ini dengan dalih uang keamanan. Polisi tengah melakukan penyelidikan dan telah mengetahui identitas pelaku. Inilah rekaman dari kamera warga terkait pemalakan yang diduga dilakukan oleh seorang preman di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar. Pelaku meminta uang sebesar Rp50.000 dari uang keamanan. Polisi dari Polsek Wajo yang menerima aduan warga tersebut langsung mendatangi lokasi pemalakan dan mengambil keterangan dari korban serta rekaman CCTV yang berada di lokasi. Kini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku berinisial RB berusia 50 tahun. Saat ini pelaku tengah dikejar oleh tim Opsnal Polsek Wajo Kota Makassar.
Terkait adanya laporan dari tokoh masyarakat tentang adanya pemerasan dalam bentuk sumbangan ke salah satu tokoh di wilayah Polsek Wajo, dan kami bersama dengan anggota telah mendatangi tokoh tersebut dan telah meminta bukti kwitansi dan CCTV pada saat kejadian. Itu sudah diidentifikasi pelakunya atau seperti apa? Untuk saat ini tim sudah mengidentifikasi si pelaku dan sekarang dalam pengejaran oleh tim opsional Resmob Polsek Wajo. Pemerintah Kota Sorong resmi melepas 237 calon jamaah haji Kloter 23 dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Setelah pelepasan, mereka akan berangkat lewat embarkasi Makassar pada Kamis pekan depan. Setelah melewati serangkaian proses untuk menjadi calon jamaah haji, ke-237 orang ini telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Sorong untuk melaksanakan ibadah haji. Jumlah calon jamaah haji Kota Sorong tahun 2025 ini mencapai 237 orang. Dengan rincian 100 orang merupakan jamaah laki-laki dan 137 merupakan jamaah perempuan. Dari jumlah yang ada, jamaah haji tertua berusia 83 tahun dan jamaah haji termuda berusia 18 tahun. Calon jamaah haji Kota Sorong tergabung dalam Kloter 23 yang akan berangkat pada 15 Mei mendatang melalui embarkasi Makassar. Kalau tahun ini jumlah keseluruhan jemaah yang berangkat 237 orang. Tambah pendamping berapa, Pak? Pendamping khususnya di Kloter 23 itu yang mendampingi jemaah sampai ke tanah suci itu pembimbing ibadah 1 orang dengan pendamping jemaah kloter 1 orang. Jadi petugas Kemenak pasar di Makassar jemput, kemudian pemulangan kami jemput lagi. Kewajiban untuk seluruh jamaah Indonesia sebelum masuk ke tanah suci harus vaksin. Pada kesempatan ini, pemerintah Kota Sorong memberikan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk mendukung keperluan calon jamaah haji Kota Sorong. Bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Sorong. Tahun ini bantuannya baru 100 juta dulu. Insya Allah ke depan kita tingkatkan untuk operasional Kemenak untuk mengurus kelancaran jamaah haji Kota Sorong. Ini jamaah haji berangkat selain menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi sana, adalah juga akan membawa nama baik daerah. Jadi supaya di sana melaksanakan ibadah dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Diharapkan calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan baik serta menjaga nama baik pemerintah daerah Kota Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Anggaran belum cair, makan bergizi gratis tertunda. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, makan bergizi gratis di distrik Sorong Utara Kota Sorong, Papua Barat Daya terpaksa harus ditunda akibat anggaran belum dapat dicairkan dari Badan Gizi Nasional. Hal ini disampaikan pihak sekolah setelah mendapatkan informasi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut. 1 dari 11 sekolah yang menanti program makan bergizi gratis merasa kecewa lantaran telah dijanjikan pelaksanaan makan bergizi gratis pada hari ini terpaksa dibatalkan. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 42, Kelurahan Malai Silem, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, mereka baru mendapatkan informasi dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis dibatalkan dan akan dilaksanakan beberapa hari ke depan setelah anggaran sudah dicairkan oleh Badan Gizi Nasional.
Rencana edaran kemarin hari ini mulai lagi tanggal 5, tapi ada WA masuk tertunda lagi karena belum ada dana masuk ke rekening di yayasan. Nah, kami dari dapur Sorong Utara menunggu WA tadi 2-3 hari lagi. Tapi mudah-mudahan 2-3 hari ini terlaksana, kalau tidak ya tunggu lagi. Memang kita kecewa dengan janji-janji ini makanan itu tambahan ini karena sudah menggaung dari sejak pelantikan presiden sampai hari ini baru 1 kali. Sebelumnya SD Negeri 42 sudah dilaksanakan uji coba makan bergizi gratis pada 22 April kemarin, di mana para siswa yang ada sangat antusias menyambut program tersebut. Mengingat rata-rata mata pencarian orang tua siswa yang adalah petani, membuat sekolah sangat menanti program ini. Sementara itu, dari pantauan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Distrik Sorong Utara, terlihat tutup dan tidak terlihat aktivitas pekerja. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Guna memastikan kelancaran berlangsungnya ujian akhir tingkat sekolah menengah pertama, Bupati Manokwari Hermus Indau meninjau pelaksanaannya hingga mengidentifikasi permasalahan di sekolah. Dalam sidak kali ini, Bupati Hermus Indau mendatangi 2 lokasi, yakni SMP Negeri 1 dan 2 Manokwari. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan semangat dan motivasi kepada siswa yang sedang berjuang mencapai masa depan mereka. Bupati mengimbau siswa agar mengikuti ujian akhir dengan baik dan tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri. Pada kesempatan ini, Bupati juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan pihak sekolah terkait permasalahan infrastruktur untuk proses belajar mengajar, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Manokwari. Untuk melihat secara langsung aktivitas ujian sekolah yang berlangsung di 2 sekolah ini. Tentu kunjungan hari ini memiliki makna. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwasannya ujian sekolah di seluruh SMP di Kabupaten Manokwari tidak ada halangan. Ya, kunjungan ini juga sekaligus memberikan motivasi. Ya. Pelaksanaan ujian akhir tahun ajaran 2024-2025 di Kabupaten Manokwari diikuti oleh 46 sekolah tingkat menengah pertama sesuai jadwal pelaksanaannya. Ujian akhir berlangsung selama 5 hari ke depan. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Olahan kacang merah hasilkan kue. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong. Saudara, kacang merah merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Karena hasilnya yang berlimpah, sekelompok orang di Kota Sorong mencoba mengolah produk kacang merah ini menjadi kue kering kacang merah. Hingga kini produk tersebut dijual pada beberapa toko dan bahkan dijadikan sebagai oleh-oleh jika bepergian ke luar daerah. Selama ini, sebagian orang mungkin belum mengetahui bahwa produk kacang merah bisa menghasilkan beragam jenis kue. Hal inilah yang dibuktikan oleh kelompok Cake Boson Kamwaris. Mereka mencoba membuat olahan kue dari produk kacang merah. Awalnya kacang merah yang didapat dari petani
akan melalui proses pemilihan terlebih dahulu, kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu akan dikeringkan dan kemudian ditimbang. Selanjutnya, kacang merah ini dihaluskan dengan menggunakan mesin. Setelah dihaluskan menjadi tepung, kacang merah tersebut diolah dengan bahan lainnya menjadi beragam jenis jajanan kue. Produk kacang merah ini memiliki banyak manfaat, di antaranya kaya akan nutrisi. Hal inilah yang membuat usaha mikro kecil dan menengah masyarakat Kota Sorong, Papua Barat Daya ini sangat menunjukkan manfaat kacang merah, sehingga wajar jika kacang merah memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa kami memilih kacang merah? Karena menurut kami kacang merah ini kaya dengan nutrisi. Sudah dihasilkan dari kacang merah itu ada tepung kacang merah, terus yang berikut ada cookies, terus ada brownies, dan masih banyak lagi. Dan kami sekarang masih melakukan uji coba untuk buat resep-resep baru dengan dari kacang merah sendiri seperti itu. Produksi kacang merah sendiri dalam sehari bisa menghasilkan 15 kg kacang merah. Sehingga kelompok ini juga memberdayakan mama-mama Papua yang tinggal berdekatan dengan sentral industri kacang merah, sehingga proses produksinya lebih cepat selesai. Dari produksi kacang merah, omset yang diperoleh per bulan mencapai 1 juta. Jika sudah dijadikan cookies, penghasilannya bisa 3 juta rupiah, dan untuk brownies bisa mencapai 600.000 rupiah per bulannya. Kelompok Cake Boson Kamuaris juga turut membantu petani kacang tanah yang ada dengan memasarkan hasil panen mereka. Dan saat ini sudah masuk pada sejumlah supermarket. Tidak hanya itu, ada juga aneka keripik dari bahan umbi-umbian yang banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan meskipun terkendala bahan baku, namun tidak menyurutkan semangat kelompok Cake Boson Kamuaris untuk terus memproduksi produk lokal menjadi bernilai ekonomis. Sejauh ini pastinya dalam usaha tuh pasti banyak kendala ya, seperti ketersediaan bahan baku. Kadang kan maksudnya musimnya, misalnya mama dorang tanam di 3 bulan sampai 6 bulan baru panen. Itu juga kadang kami agak kewalahan untuk ketersediaan bahan baku seperti itu. Kadang juga kendala tuh di mesinnya, mesin untuk produksi begitu. Memang itu harus rutin kami melakukan maintenance begitu biar mesin ini tetap awet dan bisa digunakan seperti itu. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian kepada UMKM yang ada dengan menambah sarana serta prasarana yang memadai dalam menunjang usaha dengan memanfaatkan produk lokal yang ada. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Judias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.